Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Video kali ini gue mau cerita masalah perpespaan ya. Jadi beberapa hari apa minggu yang lalu lah ke belakang, gue lagi bantuin sahabat gue nih untuk ngejualin ada dua buah malah. Ada pokoknya beberapa unit Vespa yang lagi gue tawarin ya. Barangnya cihuy banget, soalnya ini ada pesawat lewat. Tinggal pakai, catnya mulus, mesinnya cihuy, barangnya cihuy, mau ikut kontes oke, mau touring juga oke. Barangnya cihuy banget. Nah cuman nih saat gue nawarin nih ke kawan gue, tiba-tiba kawan gue malah nanya nih, Bang Eman ada Vespa apa gitu. Dan terjadilah obrolan-obrolan yang secara tidak sengaja gue akhirnya batuk. Memang kadang-kadang saat kita batuk dan dikasih obat batuk, akhirnya terjadilah itu namanya apa ya, batuk yang tersembuhkan gitu. Jadi nggak secara sengaja gue batuk unit Vespa gue, dan saat itu juga langsung di TF. Jadi batuk gue tuh gue ngucap, nah kalau punya Bang Eman berapa? Gue sebut, dia langsung langsung dong di TF udah. Dan kalau teman-teman udah batuk dan dikasih obat batuk, ya kan, ya udah berarti teman-teman kudu komitmen akan batuknya. Nah singkat cerita, gue bingung dong nih, sementara duitnya kentang ya kan, mau bayarin lagi sebenarnya gue sama unitnya temen gue yang sahabat gue itu yang ciwi banget. Cuman kan nambahnya gue lumayan tinggi ya, gue terus terang aja agak males kalau buat berhutang. Akhirnya muter sono muter sini, gue dapet unit Vespa ini. Unit Vespa warna putih gading ini. Kalau bahasa gue putih off white. Wah deh, cihuy banget. Usut. Ini malah bekasnya punya sohib gue juga nih. Ini bekasnya Bang Belok. Nah, kenapa gue ambil unit ini? Begitu gue ambil unit ini, satu warnanya, kedua ada beberapa hal yang kayaknya bisa gue ada konten ini, beberapa hal nih gitu buat ngasih informasi ke teman-teman. Gue rasa nominal itu adalah nilai plus dari unit Vespa ini gitu. Satu-satu nanti akan gue ulas. Kali ini gue mau ngulas yang ada di samping gue, masalah aksesorisnya. Kalau masalah motornya, Bang kenapa lo ambil ini? Ini mungkin buat sedikit sharing aja ke teman-teman. Untuk membeli Vespa, belilah yang sesuai kemampuan. Jangan kita memaksakan membeli unit yang di luar kemampuan kita gitu. Jadi carilah yang memang sesuai kemampuan. Wah nih gue ininya di sini nih, pasnya di sini. Ya udah itu aja. Dinikmatin aja, enjoy. Nanti pelan-pelan pantengin terus YouTube Rasti Garasi. Di situ ada tips dan triksnya gimana lo dari satu Vespa lo puter lagi lo bisa menjadi Vespa yang kayak lo inginkan. Karena gue beberapa kali ngomong, one Vespa lead to another gitu. Kita langsung aja masuk ke apa sih yang bikin Vespa ini pengen gue ambil. Kita ulas satu persatu. Ini dia yang di sebelah kanan gue, teman-teman bisa lihat. Di sayap sebelah kiri ini ada sebuah logo. Mungkin teman-teman juga pernah lihat ya. Ini pemasangannya kurang lurus dikit, ini agak mereng, agak singit ke kanan, tali kamaknya kurang pas, ini agak miring dikit nih gitu. Teman-teman mungkin sering lihat ini. Jadi inilah yang dinamakan Christopher. Ini logo Christopher. Kalau di Vespa sepengetahuan gua, dia keluar yang model lonjong begini sama yang kotak gitu. Saint Christopher, koreksi kalau gua salah ya. Ini yang gue tahu aja gitu. Saint Christopher ini dia adalah penginjil, martir. Saint Christophorus ya, kalau nggak salah ya. Dia
Santo Christopher. Dia gambarnya nih, dari gambarnya memegang tongkat, dia membawa anak kecil yang konon katanya itu adalah Yesus saat menyeberangi sungai gitu. Dia merupakan santo pelindung dalam perjalanan, juga santo pelindung buat anak-anak. Nah, jadi kenapa ini ditempelkan di sini di sayap Vespa? Itu dulunya sebenarnya itu buat para penginjil yang ke Indonesia. Makanya umumnya terpasang di Vespa-Vespa yang buat pastor atau Vespa-Vespa yang dikeluarkan untuk gereja, biasanya gitu. Nah, kenapa gua spesialis hari ini nih, konten ini edisi Saint Christopher. Dulu sempat musim banget. Sebenarnya inget nggak gue kemarin bikin konten yang part mobil yang dipasang di Vespa. Sebenarnya gue kelanjutannya gue pengen bahas itu tuh. Cuman dilalah kenapa punya gue nih hilang nih, kagak ketemu. Nah pas banget, makanya begitu di motor ini ada ini, gue harus beli motor ini karena gue pengen ini jadi sharing gue tentang edukasi parts. Jadi masih nyambung dengan yang kemarin. Jadi dulu era-era dulu per Vespa gue itu musim banget ini, sampai dibikin repronya. Jadi keluarlah repronya gitu. Jadi dipasang di sebelah kiri. Mungkin karena waktu itu selain part-part Vigano yang harganya cukup cihuy, itu dulu harga ini juga lumayan mahal. Dulu aja itu sekitar kisaran dulu ya 1 juta sampai 1,5 juta. Nggak tahu sekarang berapa. Repronya itu dulu kisaran 100 sampai 150 ribu deh gitu. Tapi kali ini gue nggak ngebahas yang bentuk orisinilnya kayak gimana, ininya gimana, enggak ya. Gue cuma mau ngasih tauin aja bahwasanya ini Saint Christopher itu dia merupakan santo pelindung. Nah, yang pingin mungkin gue sharing ke teman-teman, gue luruskan. Sebenarnya nggak apa-apa, mungkin kalau teman Vespa teman-teman ini yang terpasangnya itu dari bawaannya, dari keluaran dari gereja tertentu gitu, atau ex pastor gitu terpasang gitu. Yang jadi masalah sebenarnya bukan jadi masalah juga sih ya, maksudnya Vespa umum terpasang ini itu bukan peruntukannya gitu. Jadi cuman sekedar kayak unit ini nih, ini bukan unit keluaran sebuah gereja atau ex pastor gitu. Dia unit biasa aja gitu, unit biasa aja ya, dipasangin aja ini. Mungkin karena ini dulu milik pemain lama, wah dipasangin ini gitu biar keren aja gitu. Padahal sebenarnya untuk pemasangan Christopher ini, emblem Christopher ini itu ada atau diperuntukkan untuk Vespa tertentu. Dalam hal ini sepengetahuan gua yang ex gereja atau yang diberikan kepada pastor gitu. Dan dia bentuknya lonjong begini, sama ada yang kotak. Bahannya juga berbeda, materialnya juga. Dan di sini nih tulisan Saint Christopher-nya juga jelas banget di atas. Nih Saint Christopher-nya lagi membawa tongkat dan menggendong seorang anak kecil gitu. Jadi buat teman-teman paham ya, wah ini logo apa nih bang yang di sini? Ini logo Saint Christopher. Dia pelindung perjalanan, makanya dipakai gitu. Dan nggak cuman di unit sepeda motor aja, di sepeda juga ada logo Saint Christopher ini terpasang gitu. Karena pada zaman dulu waktu itu kan sepeda juga menjadi sarana transportasi utama gitu kan. Itu dia adanya di bel atau klakson. Nanti gue cariin gambarnya, gue tayangin. Kurang lebih kayak gini. Itu ada bel berlogo Saint Christopher. Dari gue itu aja sih sementara ya. Ini banyak banget yang pengen gue share lagi ke teman-teman. Jadi walaupun ini Vespa mungkin kurang begitu cihuy, tapi banyak banget nih yang bisa jadi edukasi nih buat teman-teman nantinya. Gue sharing satu persatu. Jadi sementara itu dulu yang pengen gue jelasin tentang perembleman ini Saint Christopher.
Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu lebih, teman-teman bisa bantu tolong jelasin itu, karena gua agak khawatir salah untuk penjelasan tentang Saint Christopher ini. Tapi yang pasti untuk logonya itu sepengetahuan gua, dan gua pernah beberapa kali dapat unitnya, itu biasanya ex gereja atau peruntukan buat pastor biasanya gitu. Jadi kalau Vespa umum ya kalau memang nggak ini ya nggak perlu juga dipasangin Saint Christopher kayak ini gitu kan. Jadi emang ex gereja gitu kalau yang gua iniin gitu ya. Tapi kalau sekedar buat pemanis, buat tampilan doang, ya nggak apa-apa juga, sah-sah juga gitu. Itu kalau kita mau main detail gitu. Seumpama peletakan kita semuanya jadi seorang juri, ada sebuah unit, dia ada Saint Christopher-nya asli terpasang. Nah, itu kan akan jadi, atau kita mau beli Vespa gitu, mau mengkoleksi sebuah Vespa, apabila itu memang Christopher-nya terpasang asli dan BPKB-nya itu ex gereja, itu akan menambah nilai value menurut gue. Tapi kalau sekedar ini Vespa orisinil ada Christopher-nya, BPKB-nya mungkin biasa aja, mungkin dia bukan ex pastor atau ex gereja, ya itu mungkin cuma sekedar ditambahin aja gitu. Menurut gue sih itu ya teman-teman ya, koreksi kalau salah, karena gue selalu menyampaikan, gue cuman ngasih tahu sedikit aja informasi yang gue tahu. Gue nggak bermaksud lebih tahu dari kalian, gue nggak bermaksud sok tahu. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar sehingga gue dapat pengetahuan, juga teman-teman yang lain yang nonton. Dari gue itu aja. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh di subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Eman Vigano, Rasti Garasi, ciao.